Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Nur Yuliani. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai visualisasi data. Dari peta yang sudah kita buat seperti ini, akan kita sajikan kepada yang siap disajikan kepada masyarakat. Caranya yang pertama, kita uncek semua peta ini dan kita sisakan hanya wilayah administrasinya saja. Setelah kita uncek seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dalam memvisualisasikan data, kita harus merubah data poligon ini ke data polyline. Caranya, kita pakai Art Toolbox, klik 2 kali pada data management tool, lalu kita pilih features dan kita pilih polygon to line. Ataupun kita juga bisa menggunakan fitur to polygon. Namun kalau kita menggunakan ini kita harus kerja 2 kali karena garis di sini itu akan double ya teman-teman. Jadi kita setelah kita gunakan ini harus menghapusi garis yang ada di sini. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita menggunakan polygon to line. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk input features kita klik ini, lalu kita pilih wilayah administrasi. Kalau sudah, kita pilih lokasi di mana kita akan menyimpan peta kita. Terus kita kasih nama, saya kasih nama batas pil batu. Karena di sini saya menggunakan kota batu. Saya masih menggunakan peta yang sama seperti kemarin supaya mempermudahkan kita. Lalu kita tekan OK. Nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan tampilan seperti ini ya. Tampilan ini akan hilang sebentar lagi ataupun bisa kita uncek. Nah, jadi ini data kita sudah menjadi data polyline bukan polygon lagi. Lalu kita uncek terlebih dahulu wilayah admin ini untuk mempermudahkan kita. Setelah itu kita klik kanan dan pilih Open Data Attribute untuk memberikan informasi pada garis ini. Kita buat Add File, kita beri nama batas. Kita pilih teks, karena nanti di sini akan memunculkan teks ya teman-teman. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita start editing dan kita select semua batas yang ada di tepi ini. Ini adalah batas kota batu. Caranya kita select pertama, select yang kedua, kita tekan shift dan berbarengan dengan kita menyelek garis berikutnya. Jadi selekan kita yang pertama ini tidak akan hilang teman-teman. Select satu persatu. Nah, jika semua batas tepi sudah terselect seperti ini, lalu kita klik kanan pada kolom batas, lalu kita pilih file kalkulator dan kita beri nama batas kota. Lalu kita beri titik 2 dan OK. Nah, di sini akan secara otomatis muncul nama batas kota. Kita lanjut ke batas kabupaten. Caranya sama, kita select juga. Untuk memudahkan saya dalam menentukan batas kabupaten, saya menggunakan bantuan wilayah administrasi. Namun sebelum itu, saya akan merubah tampilan wilayah administrasi terlebih dahulu. Property, saya pilih kategoris dan kecamatan. Oke. Jadi saya akan mengikuti garis tepi ini untuk membuat batas kecamatan ya teman-teman. Kita mulai saja, caranya sama.
Kita ingat-ingat batasnya di sini, lalu kita uncheck lagi dan kita mulai digitasi lagi. Jika batas kecamatan sudah kita select seperti ini, kita buktikan dengan klik wilayah administrasi, garisnya sudah benar, lalu kita klik kanan pada batas ini, lalu kalkulator lagi dan kita rubah batas kota menjadi batas kecamatan. Dan oke. Lalu kita urutkan menggunakan sort ascending untuk mengurutkan antara batas kecamatan dan batas kota untuk menyisakan batas desa. Lalu untuk mempermudah, kita akan select semua batas desa melalui ini tabel. Lalu kita klik di sini, lalu kita ke nomor pertama. Mohon maaf, kita nomor pertama, shift dan klik di nomor pertama. Seluruh data garis desa akan terselect secara otomatis. Lalu kita klik kanan, kita masukkan data lagi, batas kecamatan kita rubah menjadi batas desa atau kelurahan. Lalu oke. Selanjutnya kita sudah mempunyai batas kota, batas kecamatan, dan batas desa. Lalu kita klik kanan pada wilayah batas wilayah batu, lalu properties, pilih contagious. Ini untuk memvisualisasikan peta kita dari garis yang sudah kita input tadi ya teman-teman. Lalu add all value, ini kita ganti dulu menjadi batas, lalu add a value. Setelah batas yang sudah kita buat tadi, batas desa, batas kecamatan, dan batas kota, lalu kita apply dan oke. Nah, jadi batas desanya, batas kecamatannya, dan batas kotanya akan berbeda warnanya ya teman-teman. Lalu kita rubah batas kelurahan ini, kita berikan titik 3, kita menggunakan Priority National ini kita ukurannya 0,3, lalu oke. Untuk batas kecamatannya kita pilih yang titiknya 2, kita gunakan 0,5, oke. Lalu batas kotanya kita gunakan titiknya 1, kita gunakan 0,7, lalu oke. Batas kita sudah muncul, tampilannya sudah berbeda. Kita cek lagi semua layer kita kecuali layer yang ini ya teman-teman. Kita cek yang sudah kita kita digitasi saja. Nanti tampilan peta kita akan seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Sungai kita beri warna biru, ukurannya 1. Lalu jalan kita beri warna merah, ukurannya 1 juga. Oke. Jalan biasa juga sama. Oke. Nah, ini adalah tampilan peta kita. Lalu kita ganti wilayah kecamatan ini. Wilayah adminnya dari kecamatan kita rubah menjadi data kepadatan penduduk. Add value. Nah, lalu mohon maaf maksud saya kita tidak menggunakan contagious, namun kita menggunakan quantities. Lalu kita value, kita pilih kepadatan penduduk. Normalization ini kita kosongkan saja, kita tetap non. Nah,
ini kita harus menghilangkan batasnya terlebih dahulu, karena kenapa? Jika ini batasnya masih ada, peta kita akan memiliki dua garis. Jadi kita blok, terus kita klik kanan, property selection symbol, ininya kita beri no color, lalu oke. Setelah itu ini kan garisnya sudah hilang ya teman-teman, lalu apply, terus oke. Nah, ini peta kita sudah jadi dan siap kita layout. Sebelum kita layouting peta jadi seperti ini, kita memberikan informasi juga pada ibu kota. Caranya sama dengan cara pemberian informasi pada garis wilayah administrasi. Kita langsung saja, kalau kita sudah memberikan data kepada ibu kota, lanjut ke layouting peta. Caranya, jika kita mengedit, kita menggunakan data view ini. Namun jika kita ingin melayout peta, kita menggunakan layout view. Nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Lalu ininya skalanya kita menggunakan skala 1:100. Setelah itu, untuk menggeser petanya kita menggunakan menu pan. Untuk mengedit luarnya ini kita menggunakan menu select elements. Lalu kecilkan terlebih dahulu garis tepinya supaya kita nanti untuk bisa memberikan legenda di bawah sini, memberikan informasi. Yang pertama, untuk kita memberikan kotak di sini, kita bisa menggunakan menu drawing, lalu kita pilih rectangle. Kita buat seperti ini. Nah, untuk membuat garis kita menggunakan line. Klik satu kali, kita tarik dan klik dua kali. Untuk kita memberikan teks di sini, kita menggunakan teks. Lalu kita tulis seperti judul peta, kita kepadatan penduduk kota Batu. Untuk mengganti fontnya dan jenis ininya, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan ini, kita pilih sesuai keinginan kita, fontnya juga sesuai keinginan kita. Untuk blok kita bisa menggunakan ini, untuk italic kita bisa menggunakan ini, dan untuk garis bawah kita gunakan ini. Ini untuk mengganti warna pada tulisan ini ya teman-teman. Dan untuk mengedit ini kita bisa klik dua kali atau di kanan properti. Lalu kita bisa edit dari sini ataupun kita bisa edit dari sini. Ini untuk kita tengah ataupun kita kanan kiri. Oke. Lalu untuk memberikan arah, kita menggunakan insert, arah petunjuk arah maksud saya, terus not arrow. Lalu kita pilih yang kita ingin model seperti apa. Saya ingin menggunakan ini, lalu oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Mau kita taruh sini, terserah kita mau kita taruh mana. Lalu untuk memberikan skala, sama kita menggunakan insert, lalu scale bar. Kita pilih yang kita ingin, saya menggunakan ini. Lalu properties, ini kita ganti 1, ininya kita ganti kilometer, ininya juga kilometer.
lalu oke, terus oke. Nanti akan muncul di sini. Ini kilometer ya teman-teman ya. Jika ini kita lebarin, akan menyesuaikan seperti itu. Ini sudah secara otomatis terkonek dengan skala kita. Lalu kita akan memberikan titik koordinat. Caranya, kita pilih ini, klik kanan, properti, kita pilih grid, lalu kita pilih terserah kita mau bentuk grid seperti apa, jenis grid seperti apa, mau seperti ini ataupun seperti ini. Saya menggunakan seperti ini. Lalu next, ininya saya rubah supaya tidak terlalu banyak grid. Ininya 700, di 7000, di bawah juga 7000, X nya 7000, Y nya juga 7000 meter. Lalu next, terus next, ini jika kita ingin mengatur sesuai keinginan kita, finish, lalu apply dan oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sininya akan muncul titik koordinat ya teman-teman. Lanjut, untuk pemberian legenda kita menggunakan insert juga. Lalu legenda, ini legendanya jika kita tidak menginginkannya, nanti kita terus next. Ini legenda, kita menggunakan bahasa Indonesia. Legenda, ini warnanya bisa kita atur, size-nya bisa kita atur, jenis fontnya juga. Lalu next, finish. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kan kita tidak menggunakan semuanya dan kita akan menaruh legenda ini di sini ya teman-teman. Jadi untuk ingin memisahkan satu-satu, pertama convert to grid. Setelah itu klik kanan lagi, ungroup. Jadi ini bisa kita geser satu per satu teman-teman. Yang seperti ini. Lalu kita bisa menaruhnya di sini. Di sini. Jangan lupa kita memberikan informasi pada petanya. Nah, saya sudah punya layout peta dengan cara yang sama seperti ini. Hasil layout peta yang sudah saya buat teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa sumber datanya dan siapa yang membuat, judulnya, terus harus ada legendanya, rahmat angin, terus skalanya, seperti itu. Itu tadi tutorial visualisasi data dan layouting. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya ataupun kurang masih membingungkan untuk teman-teman. Saya mohon maaf. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.